pergolakan akibat perbedaan ideologi. Secara umum, konflik ideologi adalah konflik yang didasarkan pada perbedaan ide gagasan atau cita-cita antar pihak yang mempunyai konflik. Menurut Herbert Faith, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan terbagi dalam 5 kelompok, yaitu nasionalisme radikal, Islam, komunisme, sosialisme demokrat, dan tradisionalisme Jawa. Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Membahas tentang pemberontakan ini tidak lepas dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin karena kegagalannya dalam perundingan Renville. Maka dari itu, Amir membuat FDR untuk memperkuat basis massa. Pada tanggal 11 Agustus, FDR tiba di Moskow dan bergabung dengan Musso, juga membuat Madiun menjadi basis gerilya. Tanggal 18 September, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantikannya dengan negara komunis. Dan PKI merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas mereka, pemerintah melancarkan operasi militer dengan dukungan rakyat di berbagai tempat. Tanggal 30 September, kota Madiun berhasil direbut kembali oleh Tentara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu DITI Jawa Barat. Jadi awal mulanya itu penggagas berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Dia adalah tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Alasan dibalik ini yaitu Kartosuwiryo menolak hasil perjanjian Renville. Lalu berikutnya, jalannya pemberontakan DITI Jawa Barat terjadi pada 25 Januari tahun 1949. Kontak senjata yang pertama kali terjadi dengan TNI dari pasukan divisi Siliwangi yang akan kembali ke Jawa Barat. Lalu penumpasan DITI Jawa Barat dilakukan oleh pasukan Siliwangi dengan operasi militer Baratayuda dengan strategi pada pagar betis yang berhasil mendesak kelompok DITI. Pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Kemudian Kartosuwiryo dieksekusi mati pada 5 September tahun 1962 di Kepulauan Seribu. Lalu berikutnya ada DITI Jawa Tengah. DITI Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah. Amir Fattah merupakan komandan Laskar Hizbullah di Tulangan dan Mojokerto. Pemberontakan ini pun dilatar belakangi oleh kekecewaan terhadap hasil perundingan Renville yang memaksa TNI dan Laskar Perjuangan pindah ke wilayah RI di Yogyakarta. Kemudian pada 23 Agustus 1949, Amir Fattah memproklamasikan berdirinya Negara Islam Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Islam pimpinan Kartosuwiryo. Kemudian pasukan Amir Fattah pun melakukan serangan terhadap pos-pos TNI yang mengakibatkan Komisaris Bambang Supriyono gugur. Lalu pada tanggal 22 Desember 1950, Amir Fattah pun berhasil ditangkap. Lalu yang ketiga ada DITI Aceh. DITI Aceh pemberontakannya dipimpin oleh Daud Bereh dan para anggota Persatuan Ulama seluruh Aceh yang dilatar belakangi atas kekecewaan terhadap penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Sumatera Utara. Kemudian pada 21 September 1953, Daud Bereh mengeluarkan maklumat bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah Kartosuwiryo. Kemudian pemberontakan pun dilaksanakan secara serentak untuk menguasai kota-kota di Aceh dan melakukan propaganda terhadap rakyat Aceh
untuk tidak mempercayai Republik Indonesia. Lalu DITI yang terakhir yaitu DITI Sulawesi Selatan. DITI Sulawesi Selatan terjadi cukup lama. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar. Kemudian pemberontakan baru berakhir setelah Kahar Muzakar tewas tertembak pada 3 Februari 1965. Kemudian ada peristiwa G30S PKI. G30S PKI merupakan gerakan yang terjadi pada malam tanggal 30 September atau pada tanggal 1 Oktober dini hari tahun 1965. Gerakan ini bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Latar belakang peristiwa G30S PKI yang pertama yaitu pembentukan Angkatan Kelima. Angkatan Kelima yaitu pasukan yang berisi para buruh dan petani yang dipersenjatai. PKI mengajukan pembentukan Angkatan Kelima kepada Angkatan Darat tetapi ditolak. Lalu yang kedua ada konsep Nasakom. Konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme dianggap memberikan dukungan kepada PKI untuk mempengaruhi Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga itu pada 27 Agustus tahun 1964 dibentuknya Kabinet Dwi Kora yang memasukkan beberapa tokoh PKI sehingga menambah kekuatan PKI di pemerintahan. Lalu yang berikutnya ada jalannya pemberontakan G30S PKI. G30S PKI dilancarkan pada 1 Oktober 1965 dini hari di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung. Sasaran dari pemberontakan ini itu para petinggi Angkatan Darat yang dianggap menghalangi PKI dalam mencapai tujuannya. Kemudian para petinggi Angkatan Darat dibawa ke daerah Lubang Buaya, lalu disiksa, dibunuh, dan kemudian dibuang ke dalam sumur kecil. Kemudian berikut ini ada foto-foto para petinggi Angkatan Darat yang terbunuh pada peristiwa G30S PKI. Lalu berikutnya ada gerakan penumpasan PKI. Operasi penumpasan PKI dilakukan dengan cepat di bawah pimpinan Panglima Kostrad saat itu yaitu Mayor Jenderal Soeharto. Pada hari yang sama pun, Mayor Jenderal Soeharto memimpin resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD dan Batalion 328 Kujang Siliwangi dalam operasi penumpasan G30S PKI. Lalu ada pasca kejadian G30S PKI. Para petinggi Angkatan Darat yang terbunuh pada 30S PKI kemudian diabadikan menjadi pahlawan revolusi nasional. Lalu pada tanggal 1 Oktober pun dijadikan hari diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan setelah peristiwa ini, semua yang berhubungan dengan komunisme resmi dilarang di Indonesia. Definisi pergolakan akibat konflik kepentingan. Konflik kepentingan atau vested interest adalah kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi sesuatu saat proses perubahan. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama, pemberontakan APRA. Dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada 1949. Ini milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari KNIL yang gak setuju dengan APRIS di Jawa Barat.
yang pada saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Basis pasukan APRIS adalah divisi Siliwangi. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan dan menjadikan mereka sebagai tentara negara federal. Karena itu, pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah RIS. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. Yang kedua, peristiwa Andi Aziz. Berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Akhirnya, tentara Indonesia didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan. Hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS atau TNI. Selanjutnya ada pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Jadi pemberontakan ini itu termasuk gerakan separatis karena ingin memisahkan diri dari NKRI. Didirikannya oleh Dr. Sumokil atau bekas Jaksa Agung Indonesia Timur. Usaha penumpasan dari RMS ini menggunakan dua cara, yaitu dengan cara diplomasi dan cara militer. Yang pertama dengan cara diplomasi, ini dengan cara dilakukan oleh Johannes Leimina atau seorang putra asli dari Maluku yang dikirim oleh Presiden Soekarno untuk membujuk kembali Sumokil agar bisa kembali ke Indonesia dan tidak mendirikan RMS. Tetapi Sumokil tetap ingin mendirikan RMS dan melakukan perlawanan. Jadi maka dari itu dikirimlah pasukan TNI yang akhirnya berhasil juga menguasai kota Ambon. Definisi pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Secara umum, sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan. Yang termasuk dalam konflik akibat sistem pemerintahan adalah PRRI, Permesta, Negara Federal, dan BFO. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan Perjanjian Linggarjati. Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Konflik pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama, ada pemberontakan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Terjadinya pemberontakan ini karena adanya ketidakpuasan atas alokasi biaya pembangunan dari pusat. Pemberontakan ini dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Maka dari itu, mereka membentuk semacam dewan militer seperti Dewan Banteng yang berada di Sumatera Barat, Dewan Gajah yang berada di Medan, Dewan Garuda yang berada di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguni yang berada di Manado, yang masing-masing dipimpin oleh orang-orang militer yang merasa tidak puas atas alokasi biaya pembangunan itu. Karena mereka merasa pembangunan yang berada di daerah itu tidak seperti pembangunan yang ada di pusat, yang seperti di Jawa atau di Jakarta. Lalu akhirnya penumpasan PRRI ini ada operasi militer yang dinamakan dengan Operasi 17 Agustus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pergolakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang pertama ada Permesta. Gerakan ini dibentuk pada tanggal 2 Maret 1957 yang mulanya terjadi di Makassar, namun kemudian berpindah ke Manado, Sulawesi Utara. Gerakan ini dipimpin oleh Kolonel Vance Sumual, seorang perwira militer yang terlibat dalam Revolusi Nasional Indonesia. Awal berdirinya gerakan Permesta dikarenakan kekecewaan terhadap sistem pembangunan dan ekonomi yang dianggap tidak merata, serta permasalahan otonomi daerah. Gubernur Tangerang mendesak pemerintah pusat agar mengupayakan otonomi yang lebih besar, khususnya di Indonesia Timur, dan meminta pembagian pendapatan pemerintah yang lebih banyak bagi daerah guna melaksanakan proyek pembangunan lokal. Namun, pemerintah tetap tidak melakukan apa-apa, sehingga pada 2 Maret 1957, Panglima Letkol Vance Sumual memproklamasikan keadaan perang untuk seluruh wilayah Indonesia Timur. Pada 5 Januari 1960, diselenggarakan sebuah perundingan untuk mendamaikan antara kubu Permesta dengan pemerintah
pusat. Pada 17 Desember 1960, Permesta menyetujui untuk mengakhiri pemberontakan mereka. Melancarkan operasi gabungan, yaitu Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rumito Hendro-Diningrat dan Operasi Sabta Marga yang dipimpin oleh Letkol Sumarsono. Pada 1961, pemerintah pusat melalui Kepres nomor 322 garis miring 1961 memberi amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat perpenistaan. Yang kedua ada BFO, adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda pada 7 Juli 1948 di Bandung. Berdirinya BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal ini didasari oleh adanya pembentukan negeri federasi di Indonesia. Pejabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Book berencana membentuk negara federasi di Indonesia yang mengharuskan dirinya mengubah ketatanegaraan di Indonesia. Namun, rencana untuk mengubah ketatanegaraan ini mengalami kendala karena di Indonesia telah berdiri Republik Indonesia. Pada 15 Juli sampai 25 Juli 1946, Van Book menggelar konferensi di Manado dan menghasilkan keputusan bahwa peserta konferensi menyetujui pengubahan ketatanegaraan Indonesia menjadi federasi. Fungsi dibentuknya BFO oleh Van Book yaitu untuk mengelola Republik Indonesia Serikat. Selama Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1949, persidangan para anggota BFO terjadi pada tanggal 7 Juli 1948 di Bandung. 15 sampai 18 Juli 1948 membicarakan rancangan pemerintah peralihan yang disebut Pemerintah Federal Interim atau FIF. 27 Juli 1948 mengumumkan resolusinya pada konferensi pers di Gedung Indonesia Serikat Jakarta. 21 Januari 1949 dilakukan pertemuan delegasi antara BFO, Minister Jumhana, dan Dr. Hatta dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta untuk membahas rencana pembicaraan antara Wakil Republik dan Belanda. Pada tanggal 14 April 1949, pertemuan antara RI, Belanda, dan BFO diselenggarakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Tanggal 22 Juni 1949, pertemuan tersebut menghasilkan keputusan, yaitu kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat seperti pada Perjanjian Renville 1948. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab dari konflik menuju suatu pembelajaran. Yang pertama kita pelajari yaitu adalah sadar akan pentingnya integrasi bangsa. Integrasi secara bahasa artinya yaitu pembaharuan menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan integrasi nasional yaitu artinya menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan di tiap-tiap bagiannya diberi tempat hingga kesatuan yang harmonis dalam NKRI. Nah, berarti secara singkatnya integrasi itu adalah penyatuan seluruh bagian-bagian atau perbedaan menjadi suatu kesatuan yang harmonis. Kita harus sadar akan pentingnya integrasi. Nah, integrasi ini memiliki dua faktor. Ada faktor penghambat dan juga faktor pendorongnya. Faktor pendorong diantaranya yang pertama yaitu ada faktor sejarah. Jadi seperti kita dulu tuh untuk berjuang memperjuangkan kemerdekaan itu sangat mudah karena ada sama-sama rasa senasib sepenanggungan, sama-sama dijajah, jadinya mudah untuk bersatu. Dan yang kedua yaitu ada keinginan untuk bersatu. Yang ketiga yaitu ada cinta tanah air dan rela berkorban. Yang keempat yaitu ada kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila serta UUD 1945. Dan ada faktor penghambatnya, diantaranya yang pertama itu ada masyarakat yang heterogen. Masyarakat kita itu kan terdiri dari berbagai macam ras, suku, dan berbagai macam budaya, adat istiadat. Keheterogenan itu yang terkadang bisa menimbulkan perpecahan. Yang kedua yaitu adanya wilayah yang luas. Yang ketiga yaitu adanya
besar kemungkinan adanya ancaman, tantangan, gangguan, serta hambatan. Yang keempat itu ada ketimpangan serta ketidakmerataan pembangunan yang bisa menimbulkan isu SARA dan juga separatisme dan sebagainya. Lalu yang kelima ada paham etnosentrisme. Karena kita Indonesia memiliki banyak macam budaya, suku, dan ras, jadi terkadang ada satu orang atau satu kelompok yang berpikir bahwa budaya mereka lebih baik daripada budaya orang. Jadi etnosentrisme itu adalah berpikir bahwa budaya sendiri lebih baik daripada budaya orang lain. Dan berikut adalah 3 pahlawan asal Papua. Di antaranya ada Frans Kaisiepo, pernah membuat partai, yaitu nama partai itu adalah PIM, Partai Indonesia Merdeka. Lalu ada yang kedua Partai ISI, Irian Sebagian Indonesia, pada tahun 1961. Dan pernah menjabat sebagai gubernur Papua, membuat sebuah permusyawaratan dan berupaya agar seluruh rakyat berpihak kepada NKRI. Namanya itu adalah PPRA, yaitu Penentuan Pendapat Rakyat. Dan beliau dikenang wajahnya di uang 10.000 edisi 2016 atau yang kita lihat sekarang. Yang kedua itu adalah Silas Papare. Dia membuat sebuah partai namanya Komite Indonesia Merdeka, dan setelah ditangkap lalu keluar lagi membuat Badan Perjuangan Irian di Jogja, bekerja sama dengan pemerintah NKRI. Dia juga menjadi delegasi atau mewakili di New York Agreement. Itu adalah perjanjian di mana di mana Belanda melepaskan Papua. Jadi Papua itu menjadi bagian dari NKRI. Lalu yang ketiga itu ada Martin Indy. Dia itu dulunya adalah polisi Hindia Belanda. Lalu menjadi ketua KIM dan pernah membuat protes dengan 12 kepala suku kepada Belanda setelah akhirnya ditangkap dan keluar lagi menjadi wakil atau delegasi dalam perjanjian New York Agreement. Lalu sebelum Indonesia merdeka itu bentuknya adalah kerajaan, masing-masing di daerah itu ada raja atau bentuk kerajaannya. Nah, di sini ada raja yang berkhianat atau bergabung ke NKRI dan menjadi menteri, namun berkhianat seperti Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak, dan ada raja-raja juga yang berkorban untuk bangsa, di antaranya yaitu ada Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dia pada tanggal 9 Agustus itu memberikan ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu yang tanggal 20 Agustus menyatakan keberpihakannya kepada NKRI dan menyatakan bahwa Yogyakarta, Hadiningrat itu masuk ke dalam wilayah NKRI. Lalu pada 5 September itu mengeluarkan amanat, diantaranya Yogyakarta Hadiningrat itu adalah daerah istimewa termasuk ke dalam RI, Republik Indonesia. Dan yang kedua yaitu kekuasaan dan juga urusan pemerintahan Jogja berada di tangan Sultan. Ketiga yaitu Sultan bertanggung jawab kepada presiden atau pemerintah. Dan yang kedua ada Sultan Syarif Qasim II. Beliau setelah beberapa minggu setelah kemerdekaan mengirimkan keberpihakannya juga, menyatakan dengan mengirimkan 13 juta gulden sebagai biaya untuk perjuangan. Lalu mengajak kepada seluruh raja-raja di Sumatera Selatan untuk ikut berpihak juga kepada NKRI dan menyuplai bahan-bahan makanan kepada gerilyawan-gerilyawan yang berada di Sumatera, juga menolak menjadi raja boneka oleh Van Mook. Lalu ada mewujudkan integrasi dengan seni dan sastra. Salah satu contohnya itu Ismail Marzuki dengan karya-karyanya, diantaranya ada Halo Halo Bandung, Pulau Kelapa, Selendang Sutra. Walaupun beliau mengidap TBC, namun itu tidak melunturkan semangat juangnya. Dan ada salah satunya itu adalah pahlawan wanita, perjuangan wanita, yaitu Opu Daeng Risaju. Beliau aktif dalam Syarikat Islam Indonesia dan perjuangannya terlihat ketika Nika datang setelah Jepang pergi, yaitu dengan membangkitkan dan memobilisasi semangat para pemuda untuk melawan Nika, sehingga Nika kewalahan dan beliau pun ditangkap. Itu baru sebagian kecil dari para tokoh yang mempertahankan atau menjaga keutuhan bangsa. Yang lainnya diantara itu ada Mohyamin, Ahana Sution, Ahmad Yani, MT Darmo Haryono, ada Slamet Riyadi, Gatot Subroto, Yosudarso, dan sebagainya.